Hi guys, I am Hendrik. I am here Rising Bullets. Can you tell us about where you grew up and how you started playing football? Comecei a jogar com 4, 5 anos, acompanhando sempre meu pai nos jogos que ele jogava, né, em Brasília, no Seu Azul, ali em Jardingá. E sempre fui muito fã, né, de futebol. E ver meu pai jogando era um motivo de motivação também. E ficava muito feliz, né, de vê-lo jogando e quis jogar também. E, graças a Deus virei jogador profissional. Growing up. Maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan. Saya nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix ada komitmen. Demi tanah leluhurnya, Hendrik Felipe rela tinggalkan Real Madrid demi bela timnas di Piala Dunia 2026. Di tengah gemerlapnya panggung sepak bola Eropa, ketika jutaan pasang mata terpaku pada laga-laga prestisius Liga Champions dan La Liga, sebuah keputusan menggetarkan hati para pecinta sepak bola tanah air. Hendrik Felipe, gelandang muda berbakat berdarah Indonesia Spanyol yang bermain untuk Real Madrid, memutuskan untuk meninggalkan klub raksasa tersebut demi membela tim nasional Indonesia di ajang paling bergengsi di dunia, Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang tak hanya mengundang decak kagum, tapi juga menggugah rasa nasionalisme dalam diri jutaan rakyat Indonesia. Lahir di Sevilla dari ayah berdarah Jawa dan ibu asli Spanyol, Hendrik Felipe tumbuh besar di Spanyol, menimba ilmu sepak bola sejak usia dini di Akademi Sevilla, sebelum bakatnya menarik perhatian Real Madrid. Meski besar di Eropa dan dikelilingi oleh budaya serta sistem sepak bola yang canggih, Hendrik tidak pernah melupakan akar leluhurnya. Dalam beberapa wawancara, ia sering menyebut betapa kuatnya pengaruh sang ayah dalam menanamkan nilai-nilai Indonesia. Ayah selalu bilang, jangan lupa dari mana kamu berasal. Darahmu merah, sama seperti bendera Indonesia, ujar Hendrik dalam wawancara eksklusif bersama media Spanyol 2 tahun lalu. Kehebatannya sebagai playmaker membuat Hendrik dipanggil masuk skuad muda Spanyol U21. Di saat bersamaan, PSSI dan masyarakat Indonesia tak tinggal diam. Nama Hendrik sudah lama masuk radar naturalisasi, namun prosesnya tak semudah yang dibayangkan. PSSI berjuang keras untuk mengamankan Hendrik, terutama setelah ia menunjukkan performa gemilang bersama Real Madrid Castilla dan mulai mencicipi menit bermain bersama tim senior Los Blancos di La Liga musim 2024-2025. Di balik layar, diplomasi dan pendekatan personal dilakukan. Pihak keluarga, terutama sang ayah, mendukung penuh jika Hendrik ingin mengenakan lambang Garuda di dada. Namun saat Spanyol juga menunjukkan minat serius untuk membawanya ke Piala Eropa 2028, dilema pun muncul. Namun jawaban Hendrik mengejutkan dunia. Pada Mei tahun 2025, dalam konferensi pers yang digelar di pusat pelatihan Real Madrid, Hendrik dengan suara mantap menyampaikan, "Saya mencintai Spanyol, tempat saya tumbuh dan belajar. Tapi ada panggilan dari dalam hati saya yang lebih kuat. Saya ingin bermain untuk negara leluhur saya. Saya ingin membawa Indonesia ke panggung tertinggi dunia." Pernyataan ini sontak menjadi viral. Dunia sepak bola Eropa tercengang. Bahkan pelatih Real Madrid saat itu, Carlo Ancelotti Junior, menyatakan kekecewaannya. "Kami membangun tim masa depan dengan Hendrik sebagai pusatnya. Ini kehilangan besar," ujarnya. Namun bagi Indonesia, ini bukan sekadar berita baik. Ini adalah simbol kebangkitan, semangat bahwa negeri ini bisa bersaing di level tertinggi dunia. Tak cukup hanya memilih timnas Indonesia, Hendrik mengambil langkah yang lebih mengejutkan, ia menolak perpanjangan kontrak dari Real Madrid. Dalam pernyataannya, ia mengungkap bahwa untuk fokus penuh pada timnas Indonesia jelang Piala Dunia 2026, ia memutuskan bermain di klub Asia Tenggara agar bisa beradaptasi dengan iklim sepak bola regional dan mendekatkan diri dengan rekan-rekan satu tim.
Spekulasi berkembang cepat. Beberapa klub Liga 1 langsung menyatakan minat, termasuk Persija Jakarta, Bali United, dan Borneo FC. Namun Edric belum mengumumkan keputusannya. Yang pasti, ia sudah bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia yang kini berada di Kroasia dalam persiapan intensif menuju Piala Dunia. Kehadiran Edric Felipe bukan hanya menambah kekuatan lini tengah Garuda, tetapi juga mengangkat moral seluruh skuad. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner kini bermain lebih percaya diri, mengetahui bahwa mereka punya jenderal lapangan kelas dunia di sisi mereka. Pelatih Patrick Kluivert pun mengaku terharu dengan keputusan Edric. Saya tidak pernah melihat pemain sekelas dia memilih negara yang secara sistem sepak bola masih berkembang, hanya karena cinta tanah leluhur. Ini luar biasa. Kami akan memberikan segalanya untuk membuat Indonesia bangga. Indonesia sudah memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026, berkat perjuangan luar biasa di babak kualifikasi dan peningkatan performa yang signifikan sejak 2023. Masuknya Edric Felipe menjadi tambahan energi baru bagi tim dan rakyat Indonesia. Di sosial media, tagar-tagar Edric untuk Garuda menjadi trending selama berminggu-minggu. Ribuan mural dan poster bergambar wajah Edric mengenakan jersey timnas Indonesia tersebar di berbagai sudut kota. Ia tak hanya dianggap pemain, tapi simbol. Simbol bahwa cinta tanah air tidak dibatasi tempat lahir, tapi oleh hati. Kata-kata itu menjadi semacam mantra yang membangkitkan nasionalisme di tengah krisis kepercayaan akan sepak bola tanah air yang selama ini dianggap tertinggal. Kini, sorotan dunia bukan hanya kepada negara-negara raksasa seperti Brasil, Prancis, atau Argentina. Mata dunia mulai melirik ke Asia Tenggara, ke negara bernama Indonesia, karena seorang anak muda bernama Edric Felipe, yang memilih merah putih di dada ketimbang kejayaan emas di Santiago Bernabeu. Keputusan Edric Felipe bukan sekadar urusan olahraga. Ini adalah narasi tentang identitas, loyalitas, dan keberanian untuk memilih jalan yang tidak mudah. Ia bisa saja terus hidup nyaman di Spanyol, menjadi legenda Real Madrid, dan mengangkat trofi Eropa. Tapi ia memilih jalan berbeda, jalan kembali ke akar, ke tanah leluhur yang memanggilnya. Piala Dunia 2026 kini bukan lagi sekadar target partisipasi bagi Indonesia. Dengan hadirnya Edric, semangat seluruh rakyat menyatu, berharap mimpi besar itu bisa menjadi nyata. Dan ketika nanti lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion-stadion Amerika Serikat dan Kanada, dan kamera menyorot wajah Edric Felipe yang berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca, dunia akan tahu, ini bukan sekadar pemain sepak bola,